Oke, selamat pagi untuk teman-teman yang ada di Indonesia. Selamat sore untuk kita yang ada di Amerika. Puji Tuhan, kita bisa berkumpul lagi pada saat ini untuk melanjutkan kita punya pelajaran mengenai Wahyu 18 dan atau pekabaran malaikat keempat. Ini pertemuan yang kedua terakhir. Jadi minggu depan kita akan selesaikan pelajarannya, dan minggu depan khusus kita akan belajar mengenai kutipan yang di New York itu, dan yang gedung-gedung di New York akan jatuh dan Tuhan akan berdiri untuk menggoncangkan bumi, dan Wahyu 18 ayat 1-3 itu digenapi. Jadi pertemuan berikut adalah pertemuan terakhir yang khusus untuk kita belajar itu, dan itu sangat bagus sekali waktu kita coba cari-cari lagi kutipan itu. Puji Tuhan ya, puji Tuhan, saya sendiri mengucap syukur, puji Tuhan, semua yang kita belajar itu masuk satu sama yang lain. Nggak ada yang saya rasa, oh ada keraguan-raguan. Semua masuk, satu event, di event yang lain, semuanya masuk sama sekali. Dan saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Dan pada saat ini juga, dengan pelajaran ini saya bisa lihat juga waktu kita belajar Ezra, ternyata waktu di zamannya Ezra itu, ternyata waktu mereka keluar dari Babylon itu, yang kita sudah belajar minggu lalu adalah peristiwa di mana itu spiritual application-nya itu di mana Ezra, Nehemia, Zerubabel, Joshua, semuanya itu adalah ditujukan pada waktu di mana closing days of this earth history. Jadi ini ya, saya mau review yang kemarin, yang pertemuan sebelumnya. Jadi waktu pekerjaan reformasi yang dilakukan oleh Zerubabel, Ezra, Nehemia, dan kita tahu Zerubabel itu ditemani oleh Joshua, itu merupakan pekerjaan spiritual restoration pada waktu di mana penutupan akan sejarah dunia ini. Jadi yang waktu Ezra keluar dari Babylon, Joshua keluar dari Babylon, Zerubabel, Nehemia, itu di poinnya itu spiritual aplikasinya di zaman kita, di saat sejarah dunia itu akan ditutup. Jadi di sini kan dibilang pada waktu Ezra dan Nehemia itu keluar, dibilang di sini yang Ellen White kutip bahwa di saat itu mereka ada Great Religious Reformation. Oke, jadi saya mau tulis ya, Great Religious Reformation. Ini waktu lalu yang kita belajar. Saya hanya mau kasih ini Great Religious Reformation. Dan tadi saya ulang lagi pelajarannya, saya dapat another witness yang sangat bagus juga. Jadi ini, waktu Ezra, Nehemia keluar di zamannya Artaxerxes di Third Decree, mereka mengadakan Great Religious Reformation atau reformasi yang besar dalam bidang keagamaan. Dan kita sudah lihat reformasinya itu apa, dan kita pelajari itu waktu lalu itu adalah mengenai hari Sabat kan? Oke, jadi kita sudah belajar waktu lalu bahwa waktu mereka mengadakan Great Religious Reformation itu terjadinya di zaman kita, yaitu di zaman Nehemia itu dia menentang sekali orang-orang yang melanggar akan hari Sabat. Oke, jadi di zaman kita sudah belajar waktu lalu bahwa pekerjaan Zerubabel, Ezra, Nehemia, mereka mengadakan Great Religious Reformation itu, yaitu mereka menunjukkan kepada orang-orang mengenai hari Sabat itu sebagai hari peringatan akan penciptaan dunia ini dan peringatan akan kuasa Tuhan. Dan dibilang di situ mereka itu akan menunjukkan dengan secara jelas pentingnya untuk menurut semua hukum-hukum Tuhan. Oke, jadi waktu kita lihat, pekerjaannya di sini ya, kita kasih lagi dia punya. Pekerjaannya kan di Earth Closing History kan, jadi penutupan sejarah dunia. Terus mereka ada Spiritual Reformation, ya kan?
dan mereka membawakan Great Religious Reformation, dan mereka menunjukkan hari Sabat, dan dibilang di situ mereka akan memperbaiki itu jembatan-jembatan yang sudah rusak yang terdapat di Yesaya 58 ayat 12. Dan kita tahu Yesaya 58 ayat 12 itu adalah the third angel's message, karena di situ adalah hari Sabat. Jadi kita lihat bahwa semuanya ini menuju kepada Sunday Law, yang mana di saat itu akan ada undang-undang hari Minggu, orang-orang disuruh mengambil keputusan untuk keep the Sunday atau keep the Sabat. Jadi Ezra, Nehemia, Zerubabel dan Joshua itu merekalah orang-orang yang akan berdiri untuk memberikan Great Religious Reformation, atau akan meninggikan akan hukum Tuhan dan perlu untuk menuruti akan hukum-hukum Tuhan, apalagi hari Sabat. Nah itu satu witness kan, itu the first witness yang mana itu pada hari itu akan terjadi Sunday Law. Oke? Nah, saya akan membaca kutipan yang kita sudah pernah baca sebelumnya, kita sudah belajar sebelumnya, yang mana ini adalah the second witness. Ingat ya, di zaman Ezra, Nehemia, mereka melakukan apa? Great Religious Reformation, atau reformasi keagamaan yang besar. Kita lihat second witness yang kita sudah baca kutipannya, tapi ini adalah second witness dari waktu Zerubabel, Ezra, dan Nehemia mereka keluar, mereka melakukan apa? Great Religious Reformation. Oke, kita lihat di sini. Oke, malaikat yang bersatu di dalam memproklamasikan pekerjaan malaikat ketiga adalah malaikat yang menerangi dunia dengan kemuliaannya. Kita sudah tahu itu adalah pekabaran malaikat keempat. Mari saya tulis lagi, oke? Kita bikin board yang baru supaya kalian bisa lihat. Oke, sorry. Jadi kita akan gambar lagi ya, yang kita akan belajar sekarang ini. Kita akan gambar di sini. Oke, di sini ya. Jadi kita sudah lihat ada yang keluar dari Babylon. Jadi ini Babylon. Oke, this is Babylon. Dan ini adalah Ezra. Ini Nehemia. Dan kita juga lihat ini ada Zerubabel, karena Ellen White kutip mereka sama-sama. Dan kita tahu di Zerubabel juga ditemani oleh Joshua. Oke, waktu mereka keluar dari Babylon, ini dia bilang great, mereka mengadakan greatest religious reformation. Oke, jadi reformasi keagamaan yang sangat besar zaman itu. Nah, Ellen White bilang ini mereka punya pekerjaan itu adalah represent di orang-orang yang earth closing. Sorry, kita mau lihat dia punya kata-kata yang benar ya. Closing days of this earth history, sorry. Closing days of this earth. Closing days, kebalik. Closing days of earth history. Earth history. Jadi, ini Ezra, Nehemia, Zerubabel, Joshua, mereka mengadakan greatest religious reformation. Tetapi pekerjaan mereka ini represent orang-orang yang bekerja nanti pada penutupan sejarah dunia. Nah, apa yang mereka tinggikan kita sudah belajar di sini, mereka meninggikan Sabat ya. Jadi ini Sabat yang ditinggikan. Atau mereka mengatakan bahwa pentingnya untuk menurut seluruh hukum-hukum Tuhan. Oke. Nah, sekarang kita lihat bahwa di Sunday Law di sini, di Sunday Law ini, ya kan? Di Sunday Law ini ada undang-undang hari Minggu yang mana orang disuruh pelihara hari Sabat atau Minggu. Oke. Jadi sebagaimana Nehemia meninggikan hari Sabat dan Ellen White bilang mereka menunjukkan betapa pentingnya untuk menurut hari Sabat, di closing days of the earth history juga ada umat-umat Tuhan. Kan di sini tadi dibilang ya, waktu minggu lalu kita sudah baca, ini adalah remnant, orang-orang remnant
yang akan menunjukkan betapa pentingnya untuk menurut akan hukum Tuhan, terlebih hukum keempat. Dan kita tahu itu akan terjadi di Sunday Law. Nah, mari kita lihat, kan kita lihat di sini ada religious reformation yang besar, dan yang ditinggikan adalah Sabat kan. Nah, mari kita lihat apakah yang kita baca itu betul terjadi Sunday Law. Oke, kita lihat ya. Malaikat yang bersatu dengan proklamasi pekabaran malaikat ketiga adalah malaikat yang menerangi bumi dengan kemuliaannya. Jadi sekarang kita mau tanya, waktu kalian baca ini kutipan, yang mana malaikat ketiga yang bersatu dengan malaikat keempat, itu kapan itu terjadi? Dia bilang, malaikat ketiga dan bersatu dengan malaikat keempat, itu di timeline kita itu kapan terjadi? Ada yang mau jawab? Kapan malaikat ketiga bersatu dengan malaikat keempat? Sunday Law. Sunday Law, oke ya. Jadi kita tulis di sini waktu malaikat ketiga dengan malaikat keempat bersatu. Jadi this is third angel's message tambah fourth angel's message. Kita sudah tahu itu timelinenya di Sunday Law, oke? Jadi waktu malaikat ketiga dan malaikat keempat bergabung, dia bilang pekerjaan worldwide, work of worldwide, pekerjaan seluruh dunia yang akan tersebar dan akan ada kuasa yang tidak biasanya itu terjadi di saat itu, waktu malaikat ketiga dan keempat bergabung. Terus habis itu, Ellen White bandingkan pergerakan Advent 1844, 1840 dan sampai 1844, dia bilang, the Advent movement dari 1840 sampai 44 adalah glorious manifestation of the power of God. Adalah manifestasi yang agung dari kuasa Tuhan. Terus dia bilang, pekabaran malaikat pertama dibawa ke semua station, missionary station in the world. Jadi pekabaran malaikat pertama itu seluruh dunia mendengar, dan di some countries atau di beberapa negara ada apa ini, Li? Waktu pekabaran Advent movement. Greatest religious interest. Greatest religious interest. Lali, lihat kata-katanya mirip dengan mana, Li? Kata-kata ini sama dengan mana kira-kira? Yang Great religious reformation. Oke. Jadi kata-katanya ini lihat ya, greatest religious reformation, oke? Jadi waktu pekabaran Advent movement diberikan, ada terjadi apa? The greatest religious interest atau reformasi, ada yang terjadi mengenai keagamaan yang di-witness which have been witnessed in any land, yang disaksikan di beberapa benua sejak reformasi yang terjadi di 16th century. Terus Ellen White compare. Tapi ini jadi apa? Yang ini pekabaran yang Advent movement yang pergerakannya sangat dahsyat, di mana-mana ada, di beberapa negara itu ada greatest religious interest, tapi ini semua akan lebih besar by the mighty movement under the last warning of the third. Jadi ini the greatest religious interest yang disaksikan di mana di 1840 to 44 akan lebih besar yang akan terjadi di bawah the pekabaran last warning of the third, which is the last warning of the third, pekabaran malaikat ketiga yang memberikan pekabaran peringatan yang terakhir yang bergabung dengan malaikat keempat akan lebih besar pergerakannya. Jadi kita bisa lihat the greatest religious interest atau the greatest religious reformation itu dibilang di sini. Ini juga terjadi di pergerakan, kita tulis di mana ya? Oke, kita tulis di sinilah. Ini greatest religious reformation juga ini terjadi dari pergerakan Advent 1840, 1844 kan? Dia punya ini ya, greatest religious reformation atau interest. Tapi ini semua ini akan lebih besar di sini, dibilang dia punya timeline di sini yang sama dengan ini. Akan lebih besar. Jadi
di the third angel's message dan bergabung dengan the fourth angel's message itu, di sini juga akan ada the greatest religious interest atau ada reformation ya, interest. Nah, dan kita lihat di sini bahwa Ellen White compare 1840 to 1844 dengan the third angel's message dan the fourth angel's message yang bergabung dua-dua. Dan itu adalah di 1840 to 44 ada greatest religious reformation, apalagi pekabaran malaikat pertama di empower. Di kita juga akan lebih besar dia punya greatest religious interest atau reformation. Kenapa? Saudara-saudara, karena pekerjaannya akan sama dengan hari Pentekost. Kenapa akan banyak orang akan sangat tertarik dengan firman Tuhan? Karena umat-umat Tuhan yang mengabarkan pekabaran mereka sudah kecurahan Roh Kudus tanpa batas. Oke? Jadi itu adalah second witness yang mana pekerjaan Ezra, Nehemia, Zerubabel itu greatest religious reformation akan diulang di zaman kita di Sunday Law yang mana juga akan ada hal yang sama karena umat-umat Tuhan sudah kepenuhan Roh Kudus tanpa batas. Oke? Sampai di situ kira-kira ada yang mau kasih tambahan atau pertanyaan sebelum kita lanjut? Itu hanya second witness yang kita ada kasih untuk menunjukkan bahwa greatest religious reformation atau interest itu akan terjadi kembali di zaman kita yaitu di Sunday Law. Kenapa? Karena di sini Ellen White langsung kutip karena pekerjaannya itu akan sama dengan hari Pentekost di mana orang-orang yang mengabarkan pekabaran sudah kecurahan Roh Kudus tanpa batas. Oke. Oke, kalau enggak ada kita lanjut ya. Jadi ini waktu lalu yang ini terakhir kita bahas, di mana kan selama ini, kenapa kita kasih ini? Karena selama ini yang kita percaya bahwa waktu Ezra keluar, oke, Ezra keluar itu adalah melambangkan priest kan, kita tulis di sini ya, Ezra priest, betul. Jadi yang kita belajar selama ini waktu Ezra keluar melambangkan priest. Jadi orang yang keluar, ini yang pelajaran lalu ya. Dan of course kita sudah buktikan itu tidak betul. Karena waktu Ezra keluar dia melambangkan priest, dibilang di situ dulu yang kita belajar, Ezra keluar dari Babylon itu terjadinya 9/11 dan dia melambangkan priest. Terus habis itu satu kali kelak Ezra itu akan panggil orang-orang yang di gereja-gereja nominal yang melambangkan Levite, orang-orang Lewi. Terus habis itu akan ke Nethinim, orang-orang dunia. Ya itu ada dia punya betul ya, tapi yang kita lihat adalah gini. Waktu kita percaya akan doktrin itu, orang yang keluar dari Babylon atau dari gereja Advent dari 9/11 itu dan bilang dia itu priest, seakan-akan itu ada suatu rasa spiritual prideful ya, karena kalau kita bikin dia punya kedudukan high atau priest itu lebih tinggi dari Levite atau orang-orang Lewi. Thank you, Li. Jadi seakan-akan ada kedudukan saya nomor 1, habis itu ada nomor 2. Jadi seakan-akan merasa, wow saya ini jadi priest. Dan lain-lain itu Levite, habis itu orang dunia, Nethinim. Ya oke lah bilang begitu, tapi saudara-saudara kita sudah belajar di buku Desire of Ages, hari Sabat. Orang kalau mau interpretasi nubuatan itu, kalau bangsa Israel dulu interpretasi nubuatan, mereka merasa sombong dengan mereka punya interpretasi. Karena apa? Oh, Yesus datang, akan mendirikan kerajaan dunia. Yesus akan singkirkan orang-orang Romawi, dan mereka akan dikembalikan lagi. Jadi mereka punya interpretasi itu untuk merasa kesombongan diri. Jadi, dan kita bisa lihat bahwa ini kalau kita menginterpretasikan begitu, kita akan merasa ada spiritual prideful ya. Sedangkan yang kita pelajari ini,
bahwa Ezra itu yang keluar melambang, yang dia adalah priest, tetapi kita sudah lihat di bawah Artaxerxes bukan hanya Ezra, kita lihat juga Nehemia. Nehemia ini tidak ada title, saudara-saudara. Dan Ellen White bukan hanya kutip Ezra Nehemia, dia juga bilang Serubabel, karena mereka tiga itu yang melambangkan orang-orang yang akan bekerja pada waktu penutupan sejarah dunia. Dan Serubabel ini kita sudah belajar waktu lalu, dia adalah keturunan dari Raja Daud. Oke, descendant. Oke. Tunggu ya. Dia adalah keturunan Raja Daud. Raja Daud. Dan Joshua ini dia adalah high priest. Oke, high priest. Saya nggak tahu apakah Ezra high priest atau priest, tapi kita tahu Joshua ini high priest. But anyway, jadi kita lihat semua orang-orang yang keluar itu, Ezra adalah priest, Nehemia nggak ada title-nya apa-apa, Serubabel keturunan Raja Daud, Joshua high priest. Jadi orang yang keluar itu berbagai-bagai kelompok orang, saudara-saudara. Bukan hanya, priest, tapi dengan kenyataannya juga di 9/11 itu tidak terjadi ya di Wahyu 18. Maksudnya Wahyu 18 itu tidak genapi pada waktu Twin Towers di New York itu jatuh. Jadi berarti orang-orang yang keluar dari Babylon di zaman kita itu adalah orang-orang yang berasal dari golongan-golongan. Golongan misalnya kayak gini ya, priest. Kita lihat priest itu kan pekerjaannya di sanctuary atau di Ka'bah. Nah, itu bisa dilambangkan dengan orang-orang yang pekerjaannya atau minister ya, orang-orang yang bekerja di gereja-gereja. Terus Nehemia ini no title enggak, bukan priest, bukan prophet, bukan apa-apa. Jadi ini common people ya, ini common people, orang-orang yang biasa, common people. Terus kalau Serubabel ini dia keturunan Raja Daud. Berarti kalau keturunan Raja Daud, Lali bisa bilang ini Serubabel itu melambangkan apa kira-kira? Kalau orang keturunan dari Raja Daud atau keturunan dari raja-raja, dia bisa melambangkan pimpinan atau pemerintah. Pemerintahan, that's right, betul. Orang-orang yang ada kedudukan dalam pemerintahan. Kalau Ezra, orang-orang yang ada kedudukan dalam keagamaan. Joshua high priest. Jadi orang yang keluar dari Babylon itu adalah orang-orang mau dari pemimpin keagamaan kayak, mau dari pemimpin orang-orang dari pemerintahan kayak, mau orang-orang biasa, itulah orang-orang yang akan keluar dari Babylon. Jadi kita nggak bisa, wah saya ini yang priest, orang lain nggak seperti itu saudara-saudara, karena kita sudah buktikan bukan Ezra saja yang keluar, tapi Nehemia, Serubabel dengan Joshua. Oke, jadi itu kita punya kutipan terakhir. Dan pada saat ini kita lihat ya, pada waktu Nehemia mengadakan reformasi, waktu lalu kita belajar, reformasi apa yang ditekan-tekankan oleh Nehemia? Kalian masih ingat? Apa kira-kira yang Nehemia? Sabat. Hari Sabat, oke? Ingat ya, hari Sabat. Oke. Jadi so far kita sudah ada 2 bukti yang greatest religious reformation itu semuanya ini terjadi di Sunday Law di zaman kita. Because Ezra, Nehemia, Serubabel, Ellen White point di closing days of earth history. Dan mereka meninggikan hukum Tuhan apalagi hari Sabat, dan kita tahu itu Sunday Law. Sudah di another witness lagi yang Ellen White tulis, pekerjaan malaikat ketiga dan keempat bergabung, itu juga lebih besar pekerjaannya di 1844, yang mana itu juga adalah greatest religious interest. Dua-dua ini sama ya, sudah 2 witness. Sekarang mari kita lihat witness yang lain yang membuktikan bahwa pekerjaan Nehemia itu terjadinya di Sunday Law. Oke? Oke, ready ya? Ini dia punya kutipan. Oke. Oke. Lali mau baca atau Lali bisa baca? Boleh. Oke, Li. Oke, jadi kita lihat ya ini apa? Ini bukti berikut yang mana pekerjaan Nehemia itu akan terjadi di Sunday Law. Karena ingat, kita kan lagi berbicara Ezra. Nah,
kita udah lihat Ellen White tulis bukan hanya Ezra, Nehemia juga yang sama-sama dengan Ezra on the third decree di Artaxerxes. Oke, baca Li. Tuhan mempunyai pertentangan Mhm. dengan umat-umatnya yang mengaku umatnya di hari-hari terakhir. Oke, Atau akhir siapa zaman. yang mengaku umat-umatnya? Bukan kata orang kan yang dia punya Iya, ya, jadi kita semua. Tuhan ada pertentangan terhadap orang-orang Advent in this last days atau in this closing days of kita lihat lagi dia punya kata-kata closing days of earth history. Oke, jadi Tuhan ada pertentangan dengan kita. Apa pertentangannya? Continue, Li. Dalam pertentangan dengan manusia ini, dalam pertentangan dengan orang-orang yang memiliki posisi yang bertanggung jawab, Betul. ya, Betul. akan mengambil Course itu pelajaran ya atau iya pelajaran atau pelajaran just translate pelajaran mengambil pelajaran. Iya, secara langsung untuk berlawanan atau melawan yang diberikan oleh Nehemia. Oke ya. Jadi tunggu kita lagi lihat porsi yang benar itu apa dia punya translate. Iya, perjalanan materi. Oke. Jadi umat-umat Tuhan, umat Advent itu Tuhan ada kontroversi melawan kita. Oke, kenapa? Karena orang-orang yang berada di posisi-posisi yang bertanggung jawab akan mengambil jalan ya, ini course ini jalan ya. Akan mengambil jalan, kita tulis ini, akan mengambil jalan yang bertentangan dengan yang diberikan oleh Nehemia. Anyway, apa sih yang Nehemia bikin waktu dulu, Li? Apa yang Nehemia kasih? Apa yang Nehemia? Apa reformasi yang Nehemia berikan? Yang kita bahas. Sabat. Hari Sabat ya. Jadi umat-umat Tuhan akan sabat orang-orang yang berada di posisi-posisi yang bertanggung jawab. Nah, kita lihat, oke? Nah, continue, Li. Mereka tidak hanya mengabaikan atau melalaikan sabat itu sendiri, tetapi mereka mencoba untuk menjaga itu dari orang lain dengan menguburkan itu di bawah sampah-sampah dari sampah tradisi dan adat istiadat ya, kostum dan tradisi. Okay. Ya. Jadi apa yang dibikin oleh orang-orang yang ada di posisi-posisi yang bertanggung jawab, yaitu mereka bukan hanya mau ignore, lalai atau injak-injak hari Sabat, tapi mereka membuat supaya orang-orang itu tidak tahu hari Sabat atau membuat juga mereka ignore hari Sabat dan menguburkannya di bawah sampah kebiasaan dan adat istiadat. Wow, oke. Kira-kira kapan ini terjadi? Oke, continue, Li. Di gereja-gereja dan di pertemuan besar, di tempat terbuka, betul. Iya, pendeta-pendeta akan memaksa orang-orang perlunya untuk menjaga hari pertama dalam minggu. Waduh, wow, pendeta-pendeta akan paksa kita orang-orang untuk worship atau keep the first day atau memelihara hari Minggu. Oh man, nah terus apa yang terjadi, Li? Waktu itu terjadi apa dia berikut Ellen White tulis? Akan ada bencana-bencana di laut dan di darat, dan bencana ini akan meningkat. Satu bencana diikuti oleh bencana yang lain. Dan apa ya band ini? Kelompok orang kecil. Dan ada kelompok kecil dari orang yang orang yang
sadar atau untuk Oh iya, jaga hari Sabat, orang yang menjaga Sabat akan ditunjuk sebagai mereka yang akan ditunjuk oleh mereka sebagai yang membawa bencana dari Murka. Tuhan, murka Tuhan di bumi ini, di dunia ini, karena melanggar Sabat atau mengabaikan mengabaikan hari Minggu. That's right. Betul. Jadi Li, sekarang kita mau tanya, waktu yang terjadi di Nehemia ini terjadinya kapan, Li? Kapan terjadi yang Sandelo. Oke. Jadi kita sudah lihat di sini ya. This is another witness ya, yang mana Ellen White bilang waktu orang-orang pendeta-pendeta memaksakan orang-orang untuk, tapi ini bukan pendeta-pendeta orang-orang luar, ini pendeta-pendeta gereja Advent akan memaksakan orang-orang. Kenapa? Ya. Sorry. Oh sorry, kita langsung keingat yang ada 4 poin yang Ellen White kasih ketika itu dinyatakan Babylon. Satu kan Sabat kan? Iya betul. Dan di kutipan ini Sabat juga kan dilanggar, makanya langsung full harus keluar itu. Ya, that's right. Kalau orang-orang sudah, kalau pendeta-pendeta orang-orang Advent sudah meminum dia punya doktrin dari Babylon kan, ya kan, Li? Karena mereka, mereka bukan hanya bukan hanya ignore dan melalaikan hari Sabat, tapi mereka juga akan paksa orang-orang untuk worship Sunday. Can you imagine? Jadi ini terjadi pada pada Sandelo di mana umat-umat Tuhan akan melawan akan reformasi yang sudah diberikan oleh Nehemia. Dan kita tahu reformasi yang diberikan Nehemia itu adalah hari Sabat. Oke? Jadi reformasi yang sudah diberikan Nehemia dulu hari Sabat melambangkan Sandelo, yang dimana umat-umat Tuhan atau orang-orang yang berada di posisi-posisi yang bertanggung jawab, yaitu ministers atau orang pendeta, atau bukan hanya pendeta ya, ministers, orang yang kasih Bible study, even though bukan pendeta, yang bekerja di dalam posisi-posisi yang bertanggung jawab, mereka akan memaksakan umat-umat Tuhan untuk memelihara hari Minggu. Jadi kita sudah lihat di sini bahwa waktu Ezra Nehemia keluar dari Babylon itu melambangkan Sandelo, bukan 9/11 2001. Oke? Karena yang keluar bersama-sama dengan Ezra itu adalah juga Nehemia. Masih ingat Ezra 7 ayat 9, waktu dia keluar, dan ayat 10, Ezra itu mau seek the law kan, dia mau mencari hukum-hukum Tuhan, dia mau melakukannya dan dia mau ajar kepada bangsa Israel. Jadi Ezra itu law apa yang di situ yang ditekankan sebenarnya kita lihat. Hukum Tuhan yaitu hukum keempat. Karena mereka Ezra ini adalah dia dan Nehemia, Zerubabel, mereka membuat reformasi keagamaan yang besar, dan terjadi juga pada waktu malaikat ketiga bergabung dengan malaikat keempat. Dan itu semua terjadinya di Sandelo. Berarti Ezra 7 verse 9 ini, ini semuanya ini, dan seterusnya ini semua terjadi di Sandelo. Oke, jadi kita sudah lihat bahwa pekerjaan Nehemia itu akan terjadi, atau dia punya spiritual application itu akan terjadi pada waktu Sandelo. Dan kita lihat ya, oke, sekarang kita lihat di sini. Kan waktu Ezra Nehemia keluar dari Babylon. Sekarang saya mau tanya kalian, waktu mereka keluar dari Babylon, Ellen White bilang mereka mengadakan greatest religious reformation, atau reformasi keagamaan yang sangat besar, dan terlebih itu adalah hari Sabat kan, mengenai Sabat. Sekarang kalau kita taruh ini di 9/11, if I put this in 9/11 2001, sekarang saya mau tanya, apakah ini terjadi di 9/11 2001? Apakah kalian melihat ada reformasi besar-besar di agama? Ada enggak? Tidak.
Apakah Sabat ditinggikan reformasi mengenai hari Sabat di 2001, 9/11? Lihat? Tidak. Nggak ada. Berarti kalau tidak sesuai, nggak bisa kita put itu di 9/11. Oke? That was just another question yang datang di kita punya pikiran bahwa itu bukan 9/11. Oke, kita lanjut ya. Oke, kita akan baca di sini. Oke, jadi apa yang akan terjadi di Sandelo? Oke, jadi kita sudah lihat, kita akan baca ini apa yang akan terjadi di Sandelo. Oke, kita lihat ya. Saya melihat nominal church, gereja-gereja nominal, dan nominal Adventist. Wow, jadi Ellen White lihat ada gereja-gereja nominal dan nominal Adventist. Mereka itu seperti Judas. Waduh, mereka itu akan betray kita, akan betray itu mengkhianati, thank you, Li. Akan mengkhianati kita kepada orang Katolik untuk memperoleh influence, pengaruh untuk melawan kebenaran. Jadi yang akan mau mengkhianati kita, saudara-saudara, bukan hanya orang-orang nominal Adventist, tetapi orang-orang nominal, gereja-gereja nominal juga. Dan mereka itu sama seperti Yudas. Yudas kan mengkhianati Tuhan Yesus kepada para imam. Nah, kita juga akan dikhianati kepada orang-orang Katolik. Nah, ini dia ya. Waktu kita belajar midnight, oke, waktu kita belajar midnight cry, bukankah pada waktu second angel's message itu, tearing time itu, second angel's message itu kan represent the fourth angel's message kan? Oke, dan kita tahu yang kita sudah belajar itu fourth angel's message itu Sandelo, dan itu juga terjadi pada waktu midnight. Dan kita lihat di midnight itu ada juga orang yang betray. Jadi orang yang mengkhianati. Nah, ini cocok sekali Sandelo itu midnight. Jadi aduh, banyak sekali kita akan lihat witness upon witness yang terjadi bahwa midnight itu Sandelo, dan ini salah satu ya. Jadi orang-orang nominal Advent dengan orang-orang gereja nominal akan mengkhianati kita, dan mereka mengkhianati kita kepada orang Katolik. Orang-orang kudus kemudian akan menjadi orang-orang yang nggak diketahui ya, tidak diketahui, sangat sedikit diketahui oleh orang-orang Katolik. Tapi gereja-gereja dan gereja Adventist nominal yang tahu mengenai kita punya iman dan kita punya kebiasaan, karena mereka, yang ini tanda kurung, ini Ellen White yang tulis ya, bukan saya. Karena orang-orang nominal Advent dengan gereja-gereja di luar juga, mereka benci kepada kita karena kita menyucikan hari Sabat, karena mereka tidak bisa menyangkal akan apa? Kebenaran hari Sabat. Mereka akan mengkhianati kita, dan mereka akan mereport kita kepada orang Katolik sebagai orang-orang yang melanggar akan institusi dari orang-orang. Jadi orang-orang Advent nominal akan melaporkan kita kepada gereja Katolik yang mana, oh ini orang-orang yang melanggar akan hari Minggu. Terus jadi mereka itu yang memelihara hari Sabat dan mereka melanggar hari Minggu. Jadi kita lihat saudara-saudara yang akan terjadi pada Sandelo, kan ini kita berbicara Sandelo ya. Kita bicara Sandelo. Oke, jadi waktu kita berbicara Sandelo, kita lihat di zaman Nehemia, oke? Di zaman Nehemia, dia meninggikan hari Sabat kan? Dia melawan orang-orang yang melanggar hari Sabat. Nah, kita lihat pada Sandelo juga ini, oke? Pada Sandelo itu juga ada orang-orang yang akan mengkhianati kita. Mereka akan melaporkan kita pada orang Katolik, yang mana, oh ini orang, mereka tidak memelihara hari Minggu, mereka memelihara hari Sabat. Nah, kalau kita taruh Ezra dengan Nehemia di 9/11, apakah Lali lihat ada orang-orang yang mengkhianati hari Sabat, yang melaporkan? Belum. Berarti semua peristiwa, karena kalau kita lihat Ezra dan Nehemia itu kan semua terjadi di Sandelo kan. Nah, kita lihat peristiwa-peristiwa di Sandelo, ada orang yang akan mengkhianati, yang melaporkan kepada Katolik,
Dan kita lihat semua ini nggak ada yang terjadi di 9/11. Karena pelajaran kita ini membuktikan bahwa apakah Wahyu 18 itu terjadi di 9/11, sedangkan Wahyu 18 itu adalah mengulangi juga peristiwa sejarah dari Ezra, Nehemia, Zerubabel waktu mereka keluar dari Babylon. Jadi tidak ada yang terjadi yang kita lihat di 9/11. Oke? Nah, terus kita baca terus ya. Oke. Ini kutipan yang lain. Kita baca, dia bilang, saya melihat orang gereja nominal dengan, oh iya ini sudah ya, mereka akan bawakan kita kepada, yang memelihara hari Sabat dan melanggar hari Minggu. Terus langsung ya, kemudian orang Katolik mengundang gereja-gereja Protestan untuk maju dan isu decree dan mengeluarkan apa? Decree atau undang-undang bahwa semua orang yang tidak memelihara hari pertama dalam minggu ini dan memelihara hari ke-7 harus dibunuh. Waduh, wow. Jadi orang Katolik akan bersatu dengan orang Protestan mengeluarkan undang-undang bahwa orang-orang yang tidak memelihara hari Minggu tetapi memelihara hari Sabat harus dibunuh. Dan orang Katolik dengan jumlah yang sangat besar akan berdiri di samping gereja Protestan. Atau akan berdiri sama-sama dengan orang Protestan. Dan Katolik akan memberikan kuasa kepada image of the beast. Waduh. Jadi Lali masih ingat, Li, kutipan atau Kak Roy mungkin masih ingat ya. Waktu lalu dibilang gini, before the probation close ada image of the beast. Masih ingat enggak? Anybody masih ingat? Jadi sebelum probation di close ada image of the beast. Masih ingat? Dan image of the beast itu adalah the greatest test of God's people. Masih ingat itu kutipan? Jadi nanti kita akan bahas lagi itu nanti waktu pelajaran midnight. Jadi ini waktu image of the beast itu adalah gereja-gereja itu sudah bersatu dengan dunia atau juga Katolik bersatu dengan Protestan, di mana mereka itu mengeluarkan decree, isu decree atau Sunday Law decree. Berarti image of the beast, beast itu kan adalah binatang sebelumnya, yaitu binatang kepausan, Jadi kepausan itu kita lihat di mana gereja itu bersatu dengan dunia untuk menganiaya umat-umat Tuhan. Nah, dibilang Katolik akan kasih power kepada image of the beast. Jadi, waktu image of the beast itu ada, di mana Katolik akan bersatu dengan gereja Protestan, yang ada di Amerika. Kita tahu itu Amerika kan image of the beast ya, maksudnya negara Amerika. Jadi di negara Amerika itu yang adalah negara Protestan, agama Protestan yang sudah murtad, dia akan bersatu dengan Katolik, dia akan mencari kuasa dari kuasa dari army atau kuasa dari negara untuk menganiaya orang-orang yang tidak memelihara hari Minggu. Dan itu terjadi, image of the beast itu terjadi waktu undang-undang hari Minggu dikeluarkan. Nah, itulah yang menjadi great test untuk kita semua. Apakah memelihara hari Minggu, apakah memelihara hari Sabat, baru pintu kasihan akan ditutup. Jadi pintu kasihan tidak akan ditutup sebelum ada the image of the beast ya, yang akan menjadi great test. Dan kita sudah lihat waktu lalu, the great final test, masih ingat? The great final test itu yang mana orang-orang akan dihadapkan mengenai Sabat atau Sunday. Jadi disinilah yang terjadi pada waktu kita lihat ya di Sunday Law yang mana melambangkan waktu pekerjaan Ezra dengan Nehemia. Dan kita sudah lihat semua ini tidak terjadi di 9/11 saudara-saudara. Jadi kalau ini tidak terjadi di 9/11 berarti pelajaran yang mengenai Ezra itu karena tidak terjadi di 9/11, kita harus lihat peristiwanya in the future dan kita lihat itu terjadi di Sunday Law. Kita lanjut ya. Halo Joy. Ya. Cuman sedikit aja tadi kan dibilang Katolik
Catholic will give their power to the image of the beast. Kan tadi mereka Protestan dan Katolik bergabung. Berarti Katolik memberikan powernya kepada Protestan gitu ya. Ya. Jadi image of the beast itu adalah Protestan. Ya, karena mereka gereja Protestan itu kan yang ada di Amerika kan. Jadi gereja Protestan itu adalah gereja yang sudah murtad yang ada di Amerika, yang dia akan bersatu dengan Katolik, dan mereka itu karena untuk menganiaya mereka harus nggak bisa dari gereja, mereka harus mencari kuasa dari pemerintahan atau civil power untuk membantu mereka menganiaya akan orang-orang yang memelihara hari Sabat. Oh, I see. Iya. Berarti Protestan yang image of the beast ini maksudnya pemerintahan gitu ya? Gereja Protestan yang sudah murtad yang akan mencari bantuan dari civil power atau dari pemerintah untuk menganiaya Tuhan. Oke, thank you. Oke, thank you Auntie Erli. Oke. Apakah Wanda bisa baca, Wan, dan ditranslate? Dia punya kutipan berikut. Ini ya, EXO ya, Kak? Ya, saya melihat, ya, Wan. Saya melihat bahwa Tuhan memiliki anak-anak yang jujur. Murni, yang jujur Ya, di antara di antara Advent nominal dan gereja-gereja yang sudah jatuh. Dan sebelum kutuk dicurahkan, pendeta-pendeta dan orang-orang akan dipanggil keluar dari gereja-gereja ini, dan dari gereja-gereja ini yaitu gereja Advent dan gereja yang sudah jatuh ya. Dan dan akan menerima kebenaran dengan senang hati ya, Wan, dengan senang hati akan menerima kebenaran. Thank you, Wan. Sebelum Wanda lanjut, kita akan tanya, kapan kira-kira plague shall be poured out? Oke, kita gambar ya supaya kalian bisa lihat. Jadi dibilang di sini, oke ya, kita gambar di sini kan. Oh, oke. Kita garis lagi. Kita gambar, ganti dia punya bolpen. Oke. Jadi di sini kan kita tulis ini ya aja Sandelo. Oke. Jangan, di sini Sandelo. Oke, di sini Sandelo. Oke. Jadi ini Sandelo, kita tahu ini Revelation 18, kita tahu ini hari Sabat dan segala macam. Jadi sesudah Sandelo, apa peristiwa sesudah Sandelo? Peristiwa sesudah 7 kutub. Oke, 7 last plague. Apalagi selain 7 last plagues? Michael stand up. Oh, iya, betul. Time of trouble. Time of trouble ya, time of trouble. Jadi sesudah Sandelo, of course Sandelo kan itu time period. Sesudah Sandelo kan Michael stand up. Jadi Sandelo, oke? Tutup pintu semua satu-satu sampai semua selesai. Habis itu time of trouble dan 7 last plague. Nah, yang Wanda baca di sini, oke. Kita freeze lagi kayaknya ya. Nah, ya, betul. Tunggu ya, kita itu lagi. Control Alt Delete. Oke, as manager kita harus Microsoft Whiteboard and test. Oke. Jadi kita lihat di sini ya, yang Wanda tadi baca. Ministers dan people akan dipanggil keluar dari nominal Adventist dan fallen churches sebelum plague shall be poured out. Plague yang mana kira-kira? Apa yang mana? Apakah yang ini? Sorry ya. Dia bilang ini yang dibilang 7 last plagues. Iya. Iya kan? Iya, karena sebelum plague. Iya. Waktu mereka dipanggil keluar itu di Sandelo di sini ya, karena dia bilang sebelum plagues dicurahkan, ini orang-orang di nominal Adventist dengan fallen churches ya, dengan fallen churches itu akan dipanggil keluar sebelum 7 last plague dicurahkan. Oke? Nah, berarti oke, nanti Wanda habis baca baru kita kembali lagi ke Ezra. Oke.
sebelum Seven Last Plague dicurahkan, orang ministers dan people akan dipanggil keluar dari gereja-gereja dan akan menerima kebenaran dengan senang hati. Nah, terus Wan? Oke, Kak. Ya. Setan mengetahui ini dan sebelum loud cry dari kabaran malaikat ketiga diberikan, dia membangkitkan excitement, apa ya, kesenangan ya Kak, semangat ya. Semangat yang di dalam yang menggebu-gebu ya. Menggebu-gebu betul. Di dalam badan. Iya, di dalam badan agama. Yaitu nominal Adventist dengan ya kan? Fallen churches. Iya, in this religious di mana mereka ya, go ahead Man, di mana? Yang dua itu ya. Ya. Yang dua itu ya, fallen churches dan nominal Adventist. Dan mereka yang telah menolak kebenaran berpikir bahwa Tuhan masih bersama-sama dengan mereka. Dia berharap untuk menerima menipu. Sorry. Untuk menipu the honest, yang orang-orang yang jujur ini, dan menuntun mereka untuk berpikir bahwa Tuhan masih tetap bekerja untuk gereja-gereja ini, untuk gereja-gereja. Tetapi terang akan bersinar dan semua yang jujur, mereka yang jujur akan meninggalkan gereja-gereja yang sudah jatuh dan mengambil berdiri. Dan berdiri dengan umat sisa. Iya, umat sisa. Oke, thank you, Wan. Oke, jadi kita lihat sebelum ya kita lihat ya di gambar aja. Jadi sebelum Seven Last Plague dicurahkan, akan ada, kita taruh di sini ya, remnant. Oh wow, kalian masih ingat kata remnant? Remnant yang Ezra, Nehemia, Ellen White bilang itu mereka represent the remnant. Oke? Jadi dibilang di situ sebelum masih ingat nggak yang Ezra, Nehemia, Zerubbabel itu Ellen White represent dengan remnant yang kita baca sebelumnya, pelajaran sebelumnya itu, yang pelajaran sebelumnya itu yang kita bahas kemarin itu. Jadi Ezra, Nehemia, Zerubbabel kan the remnants akan meninggikan kan akan hukum-hukum Tuhan toh. Nah, kita lihat sebelum Seven Last Plague ini orang-orang yang berada di nominal Adventist, orang-orang yang berada di fallen churches, mereka akan keluar dan menerima kebenaran dan akan berdiri dengan siapa, Wan? Mereka akan dengan remnant. That's right. Dengan remnant ya. Dengan remnant. Dan kutipan sebelumnya, mungkin kita kasih tunjuk sama kalian, yang kita baca sebelumnya, yang Ezra, Nehemia. Ini dia. Zerubbabel, Ezra, Nehemia menggambarkan pekerjaan spiritual reformasi yang akan dibawakan di closing days of this earth history. Oke? Dan God's remnant people akan berdiri di hadapan dunia sebagai reformer, akan menunjukkan hukum-hukum Tuhan adalah fondasi dari semua selama reformasi, dan the Sabbath of the fourth commandment harus berdiri sebagai. Jadi Zerubbabel, Ezra, Nehemia melambangkan apa, Wan? Melambangkan apa mereka? Atau Lali? Atau remnant. God's remnant people. Oke. Jadi kita lihat di sini ya, yang melambangkan remnant kan, oke? Jadi kita lihat di sini bahwa orang-orang yang remnant ini, remnant akan memanggil siapa? Orang-orang yang ada di nominal Adventist, orang-orang yang ada di fallen churches, mereka akan panggil keluar dan mereka akan present mengenaikan hari Sabat kan gereja-gereja. Remember tadi gereja-gereja Advent itu pendeta-pendeta akan paksa untuk menerima Sunday, iya kan? Jadi akan ada pekabaran yang, jadi di gereja-gereja Advent pun ternyata tidak semua orang yang memang betul mengerti akan kebenaran hari Sabat dengan terang yang sebenarnya ya, karena mereka dipaksa, tapi
Tapi orang-orang ini adalah orang-orang yang honest, saudara-saudara. Jadi ini dia punya honest ya, honest yang paling penting. Orang-orang yang jujur, orang-orang yang memang mengikuti Advent, tapi mereka sungguh-sungguh dengan terang yang ada sama mereka. Dan juga gereja-gereja yang sudah jatuh. Pas sebelum 7 kutuk dicurahkan, ini remnant ini yang dilambangkan oleh siapa? Esra, Nehemia, Zerubabel, akan panggil mereka keluar, saudara-saudara, untuk memelihara hari Sabat. Jadi kita lihat di sini, kalau kita misalnya sekarang, Wan, kalau kita mau taruh Esra, oke, Esra, Nehemia, Zerubabel, atau let's say Esra lah yang keluar dari Babylon. Apakah di 9/11 Wanda ada lihat ada Esra yang panggil orang keluar untuk memelihara hari Sabat, Wan? Tidak. Ya, kan? Tapi yang dia panggil itu bukan hanya orang-orang Advent. Siapa lagi yang harus Esra panggil sebenarnya, Wan? Fallen churches. Churches. Jadi kalau kita lihat di Esra 7 verse 9, untuk dipanggil keluar itu, yang misalnya yang dipanggil keluar itu bukan hanya gereja Advent atau kita bisa bilang yang tadi, yang dulu kita belajar itu Levite, dan juga Nethinim, the fallen churches. Tapi itu semua terjadi waktu Sandelo. Kalau kita bilang itu terjadinya Esra 7 verse 9 harus dipanggil keluar, kita harus panggil keluar orang-orang Advent dan juga orang-orang fallen churches. Tetapi itu nggak bisa di-apply di Sandelo, di 9/11, karena Ellen White bilang sebelum 7 last plague turun baru mereka keluar. Wanda bisa lihat itu, Wan? Iya, Kak. Kutipannya Jelas ya. Itu dia. Sebelum 7 last plague baru keluar nominal Adventist dengan fallen churches yang bergabung dengan remnant yang dilambangkan oleh Esra, Nehemia, dan Zerubabel. Kita taruh Joshua di sini karena Zerubabel itu keluar sama-sama dengan Joshua. Walaupun Ellen White tidak taruh Joshua. Kenapa? Kenapa di situ Ellen White tidak taruh Joshua? Karena Esra sudah melambangkan priest, Nehemia common people, Zerubabel keturunan Raja Daud atau melambangkan orang-orang di pemerintahan. Kenapa nggak tulis Joshua? Bisa saja karena ini sudah ada yang melambangkan dari gereja, ini melambangkan dari pemerintahan, ini common people. Jadi semua golongan sudah ada di situ ya. Jadi kita lihat bahwa sebenarnya yang kalau kita mau bilang kalau keluar dari Babylon, bukan hanya bilang, priest atau apa, no. The remnant sebenarnya. Kata yang tepat itu adalah the remnant. The remnant yang akan memanggil orang-orang keluar. Jadi kalau mau bilang the remnant, siapa sih sebenarnya the remnant itu? Siapa sih sebenarnya the remnant? Nah ini ya, Wahyu 12 ayat 17. Dan dragon atau naga akan marah dengan wanita dan akan membuat berperang, ya kan, akan menganiayakan dengan remnant of her seed. Jadi remnant dari of her seed, kita tahu ini berbicara mengenai Advent. Jadi di Advent, golongan di gereja Advent ada remnant. Siapa itu remnant? Orang-orang yang memelihara hukum-hukum Tuhan dan mempunyai testimoni dari Yesus Kristus. Jadi kalau kita mau bilang misalnya, orang yang keluar dari Babylon, jangan sampai kita menginterpretasi, yang keluar dari Babylon itu, ada golongan priest, ada ini, jadi kita priest, yang lain-lain di bawah. No, yang keluar dari Babylon itu adalah orang-orang remnant. Dan orang-orang remnant itu adalah orang-orang yang seharusnya memelihara akan hukum-hukum Tuhan. Dan hukum-hukum Tuhan ini terlebih akan hukum hari Sabat atau the fourth commandment. The fourth commandment, karena itulah yang akan menjadi pertentangan yang akan terjadi di Sandelo. Dan kita lihat semua waktu dipanggil keluar, dipanggil keluar kan, kalau kita lihat Esra 7 verse 9, dipanggil keluar bukan hanya nominal Adventist, tapi harus gereja-gereja yang jatuh. Gereja-gereja yang jatuh. Dan itu pun harus terjadi sebelum, before the plague shall be poured out. Dan before the plague shall be poured out itu harusnya terjadi di Sandelo, bukan di 9/11. Jadi ini adalah another witness yang mana Esra 7 verse 9 itu bukan terjadi di 9/11.
Oke, Kak, silakan. Oke. Saya mencoba untuk menjawab pertanyaanmu sebagaimana yang kamu yang seharusnya lakukan di saat hukum hari Minggu dipaksakan. Oke, jadi Ellen White bilang, terang kebenaran. Oh iya, sorry Kak. Jadi Ellen White bilang, saya mau jawab dulu kamu pertanyaan. Gimana kalau misalnya undang-undang hari Minggu sudah mau dipaksakan, ini pertanyaan yang saya mau jawab. Oke, apa itu kira-kira? Oke Kak, silakan. Oke. Terang kebenaran yang telah diberikan oleh Tuhan di saat kita sangat mengharapkan Kristus ini yang kelihatannya sudah sedang mendekati, yaitu di mana umat-umat dipindahkan oleh sebuah kekuasaan dari pemaks hukum hari Minggu ini. Oke, orang-orang Advent di mana mereka memperlihatkan mereka punya kebijaksanaan dengan menjalankan mereka punya pekerjaan yang biasa mereka lakukan pada hari itu, yaitu dengan mendedikasikan pekerjaan mereka sebagai misioneri. Oke, thank you Kak. Oke, kita terangkan. Lanjutkan. Tunggu Kak, kita explain dulu Kak. Thank you Kak. Oke, jadi inilah pertanyaan yang diberikan, oke? Nah, dulu kita kita terangkan dulu baru kita mau say something ya. Jadi Ellen White bilang kalau sudah ada hukum yang paksa untuk memelihara hari Minggu, oke, dia bilang di sini bahwa hukum yang akan keluar itu adalah di mana kita nggak boleh bekerja pekerjaan sehari-hari atau ordinary work pada hari Minggu. Dan dibilang orang Advent kita harus punya wisdom ya atau kebijaksanaan kalau misalnya undang-undang hari Minggu. Jadi kita tulis di sini ya. Ada undang-undang hari Minggu, undang-undang hari Minggu. Jadi ini Sunday law, oke? Sunday law. Ini lagi another line ya, kita tulis. Jadi Sunday law di sini Sunday law sudah itu. Jadi yang akan mereka kasih adalah stop working on Sunday. Working on Sunday. Jadi ini saya kasih karena supaya kita juga harus tahu apa yang harus kita bikin pada hari Minggu. Jadi akan ada undang-undang yang bilang kita nggak boleh kerja hari Minggu. Ellen White bilang, kalau undang-undang itu keluar, undang Sunday Law dipaksakan, yang bilang jangan bekerja hari Minggu, jangan bekerja hari Minggu, oke? Stop working on Sunday, itu yang dibilang di situ ya. Oke, terus Kak? Oke. Judivai are opposed untuk melawan hukum hari Minggu ini, mereka akan dikuatkan di dalam dan mereka akan persecute ini disiksa ya Kak? Ya, dianiaya. Dianiaya oleh orang-orang yang fanatik yang sedang mencari untuk memaksa mereka. Oke, jadi dengan dia bilang, memberikan. Jadi dia bilang kalau kita katanya menantang hukum-hukum hari Minggu itu, malah itu akan menguatkan orang-orang yang akan menganiaya kita, di mana orang-orang itu yang akan memaksakan urung hari Minggu ya. Jadi jangan tantang. Nah, oke, ingat ya, perhatikan. Jangan menentang untuk bekerja hari Minggu. That's it, oke? Jadi jangan kerja hari Minggu, kita punya pekerjaan biasa, ordinary work, yaitu pergi ke kantor kah atau buka toko. Jangan tentang, harus ikut di mereka punya undang-undang. Nah, kalau kita menentang, apa yang akan dibilang? Go ahead, Kak. Oke, jangan pernah memberikan mereka dan jangan pernah mereka disebut sebagai penentang hukum. Jangan give them no occasion, jangan mereka suatu kesempatan untuk memanggil kita ini, oh kalian itu pelanggar hukum, jadi harus turut untuk stop working on Sunday. Waktu kita stop working on Sunday itu kita baca di ini ya Kak, seseorang tidak menerima tanda binatang kalau dia menunjukkan bahwa dia sadar terhadap kebijaksanaan untuk memelihara kedamaian dengan tidak bekerja pada hari yang from work that give offense. Jadi
Kalau saya tidak bekerja hari Minggu, apakah saya terima tanda binatang? Tidak. No, oke. Oke ya. Saya tidak terima tanda binatang. Oke. Nah, habis itu continue, Kak. Itu yang saya mau tekankan. Nah, sekarang kalau begitu, hari Minggu bikin apa? Nah, ini dia, Kak. Hari Minggu digunakan untuk membawa segala pekerjaan yang diberikan kepadamu untuk kamu selesaikan lebih kepada Tuhan. Untuk Tuhan. Di hari ini semua meeting boleh dilaksanakan di alam dan semua pondok atau gubuk silakan lakukanlah. Boleh juga pekerjaan dari rumah ke rumah silakan dilaksanakan. That's right. Those who write can devote, mereka yang melakukan atau mendedikasikan hari ini untuk menulis artikel. Go ahead, boleh. Silakan. Apapun kalian boleh lakukan. Let religious, jadi jangan pernah lakukan apapun pada hari Minggu. Jadi hari lain boleh, jangan hari Minggu tidak boleh karena suci buat mereka. Ini Kak, whenever it is possible, biarkanlah religious service on Sunday. Jadi pelayanan keagamaan justru dilakukan pada hari Minggu. Jadi jangan kerja pekerjaan yang biasa, tapi kita bekerja untuk Tuhan hari Minggu. Biarlah hari Minggu religious service bisa dilakukan pada hari Minggu. Oke, continue Kak. Oke. Buatlah pertemuan-pertemuan ini menjadi hal-hal yang menarik. Oke. Menyanyi lagu revival, hymnal, dan berbicara dengan kuat kuasa dan keyakinan, jaminan bahwa hari itu adalah hari kasih penyelamat. Ya, jadi berbicara dengan kuasa dan assurance dari cinta Sang Penebus kita ya. Jadi yang kita bisa lakukan itu adalah hari Minggu, kalau kita nggak bisa, misalnya nggak bisa buka toko, misalnya nggak bisa bekerja apalah yang kita biasa kerja di hari-hari biasa, dibilang kita bisa bekerja di open air, di ruangan terbuka, di gubuk-gubuk, house to house, melakukan hal-hal kerohanian, service ya, service. You know what? When I read this, okay, you know what is in my mind? Waktu saya baca ini udah lain lagi karena apa? Corona virus, penyakit corona ini. You know, kebanyakan apalagi restoran-restoran, mereka buka tapi harus makan di mana? Makan di luar. Open air. Iya, di open air. Waktu saya baca ini saya bilang, wow, apakah ini dari corona ini akan Sunday law yang mana pertemuan akan di open air. Terus dia bilang ada house to house. Jadi saya nggak lihat itu kayak, maksudnya dari rumah ke rumah kayak secara nggak lihat church ya atau pertemuan. Church atau perkumpulan, hanya di open air, di gubuk, di cottage, yang di house to house. Jadi kayak sepertinya kayak di ruangan terbuka begitu dan dari rumah ke rumah. Jadi kayak wow, apakah ini sudah corona ini akan Sunday law dan peraturan corona masih akan terus-menerus? I don't know, tapi yang ini kita lihat ya. Wow, yang kita menyanyi akan lagu-lagu rohani, akan kasih Bible study, oke? Nah, terus Kak Edis? Ya, biarkanlah atau bawalah murid-murid untuk mengadakan pertemuan mereka di tempat berbeda dan melakukan pekerjaan medical missionary. Oke. Nah, mereka akan menemukan orang-orang di rumah. Ya. Oke, Kak. Kamu kasih keterangan, go. Ya, go ahead. Selesaikan aja, baru kita. Oke. Jadi, biarkanlah mereka ini menemukan orang-orang di rumah dan mengadakan dan mengambil kesempatan yang baik ini untuk membawakan present truth, kebenaran saat ini. Dengan cara ini, mereka menghabiskan mereka punya hari Minggu selalu diterima oleh Tuhan. Oke, thank you Kak.
Jadi pada waktu Sunday Law dikeluarkan, dulu kan saya bilang ini dulu ya, dan kita mau waktu kita baca lagi kita make mistake gini. Waktu dulu kita bilang bahwa sebelum Sunday Law dikeluarkan ada hukum yang bilang nggak boleh kerja hari Minggu. Baru habis itu Sunday Law. Tapi waktu kita baca lagi nggak begitu ternyata. Ternyata ini semua terjadi pada waktu Sunday Law dipaksakan. Jadi pertama yang dibilang hukumnya itu akan nggak boleh kerja hari Minggu. Itu yang akan dibilang. Itu lama-lama akan dibilang orang yang worship Sabat itu akan dianiaya. Jadi itu ada progresif ya. Dan dibilang di sini pada waktu hukum dikeluarkan nggak boleh kerja hari Minggu, jangan kerja hari Minggu. Kita melakukan apa? Pekerjaan medical missionary, karena pekerjaan medical missionary itu akan membuka pintu kepada orang-orang untuk kita kasih the truth, kebenaran. Nah, inilah pekerjaan yang kita bisa lakukan pada hari Minggu, dan ini diterima oleh Tuhan. Nah, kalau kita tidak bekerja hari Minggu, kasih pekabaran hari Minggu, itu kita nggak menerima mark of the beast, saudara-saudara. Waktu kita menerima mark of the beast itu adalah waktu saudara dan saya bekerja pada hari Sabat dan worship pada hari Minggu. Worshipnya itu adalah menerima hari Minggu sebagai hari perbaktian dan bekerja pada hari Sabat. Karena itu akan ada undang-undang untuk memaksakan itu. Tapi waktu kita do medical missionary, menolong orang sakit, terus kasih kebenaran kepada mereka, menyanyi lagu-lagu, itu yang akan kita lakukan pada hari Minggu. Dan kalau saudara suka tulislah artikel mengenai hari Sabat pada hari Minggu, saudara-saudara. Inilah pekerjaan yang Tuhan bilang itu yang akan diterima yang sama Tuhan ya. Dan ini kutipan terakhir saya baca. Saya telah memberikan kamu terang. I have given you the light. Saya memberikan kamu terang yang telah diberikan kepada saya. Kalau diikuti, itu akan merubah cara dari banyak orang dan membuat kamu bijaksana, guru-guru yang berhati-hati. Tidak bekerja pada hari Minggu, tidak menerima tanda binatang. Kita harus tidak keluar untuk bekerja pada hari Minggu. Nah, ini pada waktu Sunday Law ya. Sesudah hari Sabat di observe atau di secretly observe, waktu kita memelihara hari Sabat, di tempat di mana oposisi sangat kuat yang akan bangkit untuk menganiaya kalau kita bekerja pada hari Minggu, biarlah saudara-saudara kita membuat hari itu occasion atau suatu peristiwa untuk melakukan genuine kesempatan. Oh, bukan. Ya. Sorry ya. Ya, jadi biarlah biarlah saudara-saudara kita membuat hari itu sebagai occasion atau suatu event atau peristiwa kejadian untuk melakukan missionary. Biarlah mereka memvisit atau mengunjungi orang-orang yang sakit, orang-orang miskin, melayani untuk kebutuhan mereka, dan mereka akan menemukan kesempatan yang baik untuk membuka scriptures, firman Tuhan kepada individu-individu dan keluarga-keluarga. Oke, jadi saudara-saudara, selain kita membahas Ezra 7 verse 9 atau di zaman Ezra yang akan terulang kepada kita, saya juga memberikan kepada kita ini adalah tambahan yang mana Tuhan sudah berikan terang kepada Ellen White. Nah, sekarang inilah event-event, remember yang Ellen White bilang, the events kan, peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan close of probation, dengan time of trouble, and the work of preparation, masih ingat? Sudah jelas diberikan. Jadi, kita sudah lihat di Sunday Law itu, waktu undang-undang dipaksakan hari Minggu, jadi pertama mereka akan bilang nggak boleh kerja hari Minggu kan? Oke, jangan kerja hari Minggu, do medical missionary work. Visit orang miskin, orang yang sakit, layani mereka punya kebutuhan, dan I wonder apakah di situ masih corona masih ada, karena sekarang kan lagi heboh-hebohnya corona. Dan kalau kita melayani kebutuhan mereka, misalnya hospital sudah banyak orang, kan sebelum Sunday Law kan akan ada pestilence kan, atau ada banyak penyakit, dan penyakit itu akan berlanjut terus ya sampai Sunday Law.
Pekerjaan kita apa, saudara-saudara? Do medical missionary work. Makanya Ellen White bilang, nggak ada lagi pekerjaan ministry selain medical missionary work nanti. Dan kalau kita lihat ya, this is what I heard. Oke, Tante Elit bisa testify juga. Yang mana orang-orang yang tidak menerima vaksin nanti, yang corona, nggak bisa bekerja kan nanti, apalagi orang-orang yang bekerja di rumah sakit. Sekarang kalau misalnya mereka paksakan corona itu kepada semua orang-orang di rumah sakit, atau akhirnya guru-guru, atau di kantor-kantor di mana, terus kita nggak bisa kerja. Sekarang kita mau kerja apa, saudara-saudara? Apa pekerjaan yang harus kita lakukan? Apa, Li, yang Ellen White sudah bilang pekerjaan yang kita lakukan, Li? Apa pekerjaan yang satu-satunya akan kita lakukan? Medical missionary work. Medical missionary. Makanya ada kutipan yang bilang, selama masih ada waktu, kita, while we have opportunity, belajar mengenai penyakit, penyebab penyakit, cara pencegahan, dan penyembuhan. Kalau kita tahu itu semua, kita akan temukan banyak bidang pekerjaan di mana saja. Dan kalian lihat ini semua, inilah yang akan kita lakukan pada Sunday Law. Dan nanti waktu Sunday Law, mereka paksakan untuk bekerja hari Sabat dan harus worship, menerima memang worship pergi ke gereja atau worship hari Minggu itu. Dan disitulah kalau kita lakukan itu, kita akan menerima Mark of the Beast. Tapi semua itu yang akan terjadi Sunday Law itu hanya manifestasi apa yang saudara dan saya bikin sekarang. Apakah kita itu loyal sama Tuhan sekarang? Karena Sunday Law itu hanya manifestasi saya punya loyalty sama Tuhan. Apakah saya benar-benar mau menjadi suci supaya bisa keep the Sabbath day holy? Karena hari Sunday Law itu hanya manifestasi apakah saya menurut hukum Tuhan saat ini. Dan bagaimana menurut hukum Tuhan, nah itulah yang kita suka belajarkan mengenai Third Angel's Message, A.T. Jones punya writing, Wagner yang mana Tuhanlah yang melakukan di kita, harus submit, yield, willing to be made willing, dan semuanya itu kalau kita combine semua pelajaran, that's the work of preparation. Apalagi untuk menerima kecurahan Roh Kudus tanpa batas, Ellen White sudah bilang bahwa Wagner dengan Jones punya writing, kalau kita terima mereka punya pekabaran, kita akan menerima kecurahan Roh Kudus tanpa batas. Oke, terima kasih, puji Tuhan kita sudah selesai, kita punya pembahasan pada saat ini.